Oke, kita langsung mulai aja biar nanti selesainya nggak kemalaman ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam, salah. Selamat sore teman-teman semua. Ketemu lagi sama aku, Dokter Najwa ya, di materi kelima kali ini. Kita akan bahas tentang materi yaitu sebagai berikut ya, terkait dengan praktek kedokteran terlebih dahulu. Apa itu praktek kedokteran, kemudian bagaimana dasar hukumnya, bagaimana contoh penerapan praktik kedokteran ya. Kemudian terkait dengan pelayanan kesehatan ya. Pelayanan kesehatan itu apa sih, Dok? Gitu ya. Dasar hukumnya apa? Contoh pelaksanaannya seperti apa gitu ya. Nah, setelah itu barulah kita akan menghubungkan kedua hal tersebut dengan aspek-aspek berikut ya. Mulai dari aspek agama, sosial, dan budaya. Yang mana ketiga hal ini pasti kita akan temukan setiap hari. Entah itu ketika dari saat kita masih jadi mahasiswa nih kayak teman-teman sekarang sampai nanti sampai kapanpun udah jadi dokter spesialis, profesor dan seterusnya pasti akan selalu berkaitan sama aspek-aspek ini ketika kita menjalankan praktik sebagai seorang dokter gitu ya. Oke, kalau gitu kita bahas lebih dahulu aja tentang praktik kedokteran. Oke, praktik kedokteran sendiri secara definisi dan ruang lingkup adalah mencakup seluruh aktivitas profesional ya, catatan profesional dokter atau dokter gigi dalam mendiagnosis, merawat, mencegah penyakit, dan rehabilitasi pasien berdasarkan kompetensi, standar profesi, serta peraturan perundang-undangan. Ya, jadi intinya dari praktek kedokteran ini adalah bagaimana kegiatan profesional kita sebagai seorang dokter. Ya, karena ini mencakup kegiatan profesional, ya, maka pelaksanaannya tentu sudah disusun sedemikian rupa dan harus mengikuti apa? Mengikuti standar kompetensi, standar profesi, dan juga peraturan perundang-undangan. Karena kita adalah seorang profesional gitu ya, beda sama mungkin pekerjaan-pekerjaan lain yang sifatnya bukan profesi. Ya, jadi kalau misalkan dokter, karena kita itu adalah sebuah profesi, artinya untuk menjadi eh, seseorang dengan profesi tersebut, kita harus punya atau memenuhi standar kompetensi tertentu, ya standar profesi dan ditambah sertifikasi dan juga mengikuti peraturan perundang-undangan gitu, ya. Jadi intinya praktek kedokteran itu adalah seluruh aktivitas kita sebagai seorang profesional yaitu dokter gitu ya. Nah, praktek ini nantinya akan berlangsung di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, entah itu praktek mandiri, klinik, puskesmas, RS, ya, dan mencakup aspek secara klinis, administratif, maupun etika. Nah, jadi nanti di praktek kedokteran ini akan menjadi salah satu bagian dari pelayanan kesehatan, gitu. Karena pelayanan kesehatan itu salah satunya kan pasti dilakukan oleh dokter, kita sebagai dokter, gitu kan. Nah, maka dari itu berarti praktek kedokteran ini nantinya menjadi salah satu bagian dari pelayanan kesehatan, gitu ya. Nah, adapun untuk kerangka regulasinya, paling tidak dalam 5 tahun terakhir ya, nanti eh, ini sih yang paling penting. Kalau misalkan teman-teman ditanyain, undang-undang kesehatan itu kita udah punya yang paling terbaru ya, yaitu Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Ya, pokoknya semua tentang pelayanan kesehatan, tentang praktek kedokteran, itu semua akan apa namanya dirangkum dasar hukumnya itu di Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Jadi jangan lupa ya. Selain itu dasar hukum lainnya adalah kita bisa menggunakan yang namanya Permenkes. Permenkes ini ada banyak ya. Ada ada banyak pasal ya mengikuti kebutuhan. Misal, paling gampang, kita jadi seorang dokter melakukan praktek di puskesmas. Kita menangani pasien dengan darah tinggi misalkan. Nah, supaya kita aman nih, supaya kita tuh sesuai dalam menjalankan praktek profesional kita sebagai seorang dokter, kita tinggal cari aja misalkan Permenkes terbaru tentang penanganan pasien hipertensi misalkan kayak gitu. Nanti akan ketemu filenya ya, file-file Permenkes ini insya Allah semuanya easily access. Jadi kayak kita cari di Google langsung ketemu PDF-nya. Nah, itu bisa jadi patokan buat kita melakukan praktek sehari-hari itu seperti apa. Jadi itu juga menjadi dasar hukum. Artinya apa? Ketika kita melakukan sesuai hukum, maka itu bisa melindungi diri kita untuk dari hal-hal yang nantinya jatuhnya ke arah
tuntutan hukum gitu ya. Mungkin kalau teman-teman ingat di minggu lalu kita bahas antara etika sama hukum bedanya apa ya kan? Kalau hukum itu ketika kita dilanggar nanti akan ada sanksi secara hukumnya kan, baik itu pidana maupun perdata. Nah, maka dari itu supaya kita aman sebagai dokter sebisa mungkin kita manfaatkan ya. Kita dalam berpraktek harus tahu undang-undangnya seperti apa atau peraturan Menteri Kesehatan seperti apa gitu ya. Nah, pada eh, prinsipnya atau dasarnya dari praktek kedokteran ini adalah satu, ya. Artinya setiap dokter yang berpraktik wajib memiliki STR, ya, surat tanda registrasi. Ya tadi aku bilang karena kan kita apa namanya ada standar kompetensi, ya, kompetensi, ada standar profesi. Nah ini semuanya bagian dari kedua standar tersebut, ya. Dan pastinya adalah SIP. SIP adalah surat izin praktik dari Dinas Kesehatan setempat gitu. Nah, ini menjadi salah satu bagian persyaratan menjalankan praktek kedokteran yang ideal. Artinya kalau kita praktek tapi kita nggak punya STR atau SIP, berarti kita sudah melanggar nih, paling tidak secara administrasi. Walaupun ya kita kan dokter dok gitu, udah lulus UKM PPD, udah internship gitu misalkan nanti ya, cuma nggak ada STR atau SIP, tetap aja walaupun secara kompetensi kita mampu, tapi kita nggak memenuhi syarat administrasi, artinya kita tidak mengikuti aturan profesional gitu ya, berarti praktik kedokteran yang kita jalankan salah gitu ya. Nah, kemudian tadi seperti yang aku bilang, praktek kedokteran harus berpedoman pada standar profesi, standar pelayanan medis, dan kode etik kedokteran, kode KI. Nah, kemarin kayak udah ada yang di grup dikirimin dokter Aura yang nggak salah ya, ada buku kode KI, dan teman-teman bisa baca. Pokoknya di buku kode KI-nya ini tuh udah lengkap semua terkait tentang kode etik kita sebagai dokter. Jadi kalau apa namanya nanti ngerjain tugas-tugas, pokoknya patokannya dari situ aja ya. Dan prinsip yang ketiga adalah pelanggaran hukum dapat berakibat baik itu secara sanksi administratif, disiplin, etik, hingga pidana tergantung dengan tingkat pelanggarannya gitu ya. Kalau sanksi administratif biasanya contoh ya, contoh paling gampang nih biasanya dikasih sanksi administratif dulu ya. Paling gampang itu pencabutan STR atau SIP gitu. Jadi kalau sudah terjadi hal tersebut, maka artinya dokter ini tidak dapat menjalankan praktek kedokteran secara sah dan benar ya gitu. Ya kalau di luar itu dia masih mau curi-curi praktek tanpa punya STR atau SIP, yaitu urusan dia gitu ya. Nah, sampai nanti di mana dia ternyata melakukan pelanggaran, ketahuan, ditambah nggak punya STR, SIP, nah maka dia akan bisa mendapatkan eh, hukuman dan bahkan hukuman itu sampai ke tingkat pidana gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata nggak kalau nggak ketahuan gimana dok dan aman-aman aja misalkan ya udah sebenarnya itu jatuhnya mungkin pelanggaran secara etik kita sebagai seorang dokter gitu ya juga. Jadi tergantung ketahuan atau enggaknya ya. Tetapi ya sebaiknya tetap memenuhi syarat administrasi karena kan kita mau menjalankan praktek kedokteran yang baik dan salah satu syaratnya adalah secara administrasi terpenuhi ya. Nah, ini ada beberapa definisi dan dasar hukum yang bisa teman-teman baca terkait dengan praktek kedokteran. Tapi intinya tadi itu ya. Intinya segala kegiatan apapun eh, yang kita lakukan as a professional sebagai seorang dokter ya. Utamanya ini pokoknya baca, bukan baca sih. Maksudnya tahu ya Undang-Undang Kesehatan itu nomor 17 tahun 2023 yang terbaru ya. Kemudian kalau tentang praktek kedokteran sendiri ada juga Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 praktek kedokteran. Ini harus dihafalin ya teman-teman. Dulu juga aku hafal jujur tapi sekarang udah mulai nggak inget pasal-pasalnya. Tapi minimal yang 17 tahun 2023, 29 tahun 2004 sama 44 tahun 2009 ini hafal ya. Ini tentang rumah sakit. Lumayan nggak terlalu susah kok angkanya ya. Karena biasanya cukup sering keluar di ujian-ujian kalau soal-soal kayak gini ya. Oke, nanti teman-teman boleh baca lebih lanjut sambil dihafalkan juga ya. Oke, nah kita udah bahas praktek kedokteran, sekarang kita bahas tentang pelayanan kesehatan gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan itu? Jadi pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, ya, ini catat, memelihara, meningkatkan kesehatan,
Mencegah dan menyembuhkan penyakit. Oke, udah ada kata-kata menyembuhkan penyakit, berarti termasuk dokter nggak di sini kira-kira? Iya, aku udah tahu teman-teman pasti jawabnya langsung pada ngangguk semua nih di kamera masing-masing, di apa, di balik laptop masing-masing ya. Menyembuhkan penyakit pasti dong. Iya, berarti kan tandanya adalah praktik kedokteran masuk ke sini, ya dong, ya kan? Termasuk di dalamnya. Karena kan pelayanan kesehatan itu pokoknya usaha baik itu dari individu atau bersama-sama untuk salah satunya menyembuhkan penyakit. Ya, berarti yang menyembuhkan penyakit kan biasanya tugasnya Allah benar sih. Maksudnya tugas dokter adalah perpanjangan tangan gitu ya. Nah, jadi praktek kedokteran ya termasuk dalamnya. Serta memulihkan kesehatan, baik itu individu, keluarga, kelompok ataupun masyarakat gitu ya. Jadi artinya kalau kita lihat dari definisinya, kalau teman-teman, aku yakin teman-teman udah bisa nyimpulin bahwa kalau praktek kedokteran tadi itu dia fokus as a professional, as a doctor, sebagai seorang dokter, kalau di pelayanan kesehatan kita itu komprehensif gitu, jadi lengkap ya, mulai dari preventifnya gitu ya, promosi kesehatan, pencegahan-pencegahan, pemberian edukasi, kemudian preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif. Ya, jadi em, promosi kesehatan tadi ya, terus pengobatan, dan yang terakhir rehabilitasi atau memulihkan kesehatan dari pasiennya. Yang mana semua hal itu bisa dilakukan lintas sektor, lintas profesi gitu ya. Jadi selain dokter, tenaga kesehatan lainnya pasti perawat, bidan, dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya, dan bahkan organisasi lainnya gitu, lintas organisasi. Termasuk salah satunya apa kalau kita berbicara di masyarakat, udah pasti berarti kader-kader, ibu-ibu kader ya, kader posyandu, karena mereka walaupun bukan tenaga kesehatan, tapi mereka bagian dari usaha dalam pelayanan kesehatan di masyarakat. Itu ya, jadi dia lebih luas definisinya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tadi Yo ingat gak tentang apa? Ya, tentang kesehatan ya. Udah ada di situ jawabannya. Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional yang mencakup tuh promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya, promotif berarti kita contohnya paling gampang ya pemberian edukasi kesehatan ya. Weh, kalau teman-teman ingat tuh ya, di zaman COVID dulu, kelas berapa tuh dulu teman-teman pas COVID? Masih SMP kali ya, SMP atau SMA, SMP ya. Itu kan langsung rame banget ya di sosmed, dokter-dokter pada aktif akun Instagramnya, sharing video edukasi. Ya bukan dokter aja lah, nakes-nakes lainnya gitu ya. Kita mau promosiin tentang apa sih COVID itu, penyebabnya apa, pencegahannya gimana, tanda-tandanya, gejala klinisnya apa gitu kan, supaya masyarakat itu secara luas tahu. Jadi ketika mereka mengalami hal serupa, mereka tuh langsung tahu atau langsung aware atau langsung sadar apa yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian ya kalau preventif pencegahan ya, contohnya kalau emang batuk pilek gunakan masker gitu ya. Kita edukasi atau kita peringatkan kepada masyarakat untuk pakai masker ya Pak Bu kalau lagi batuk pilek, untuk mencegah apa? Mencegah penularan ya, entah itu COVID ataupun bakteri virus lainnya kan semuanya nular ya kalau melalui apa namanya droplet dari batuk kita atau dari pilek kita gitu ya, jadi itu bisa preventif. Kuratif berarti adalah tindakan pengobatan, cure ya, obat itu dilakukan oleh tenaga kesehatan, pasti khususnya kita sebagai dokter. Kemudian kalau rehabilitatif adalah proses pemulihan, ya. Nah, tujuan pelayanan kesehatan itu apa, Dok? Tujuannya ya pasti kita mau meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat yang setinggi-tingginya. Artinya, kita pengen mencapai masyarakat itu sesehat mungkin gitu ya. Sesehat mungkin. Karena FYI, salah satu apa ya? Beban biaya untuk sebuah negara itu adalah beban biaya kesehatan gitu ya. Kalau teman-teman tahu mungkin sering dengar isu BPJS tuh sering misalkan minus gitu, ibaratnya kayak dalam tanda kutip nombok, kayak rugi gitu ya. Ya karena memang tidak bisa dipungkiri beban biaya kesehatan di Indonesia khususnya itu sangat tinggi gitu. Artinya eh, banyak banget yang sakit dan menggunakan dalam konteks asuransi atau sistem pembayaran nasional yang sama, yaitu BPJS Kesehatan. Jadi kebayang ya gitu, duitnya harus dipakai untuk
mensuplai jutaan pasien gitu ibaratnya ya. Walaupun yang sehatnya juga banyak sih gitu ya. Jadi tujuannya pasti ujung-ujungnya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya ya. Ujung-ujungnya untuk apa? Untuk salah satunya untuk mengurangi beban biaya kesehatan nasional. Beban biaya kesehatan nasional. Kemudian untuk menjamin pemerataan akses pelayanan di seluruh wilayah, pasti ya sampai ke yang wilayah 3T terpencil sekalipun gitu ya. Kemudian menyelenggarakan pelayanan yang bermutu, aman, adil, dan berkesinambungan. Nah, ini salah satu keyword dari sistem pelayanan kesehatan atau tujuannya adalah kita melakukan secara bermutu. Ya, jadi kita bukan cuma asal melakukan, tapi kita harus perhatikan mutu dan kualitas kita dalam melakukan pelayanan kesehatan itu seperti apa. Ya, kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari sistem kesehatan. Ya, gitu. Oke, adapun untuk prinsip-prinsipnya ya pasti terkait dengan patient safety, kita harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan dan keamanan pasien ya. Kemudian efektivitas dan efisiensi, jangan lupa kita harus mengoptimalkan tindakan atau pelayanan kesehatan yang kita berikan ya dan didasarkan pada bukti ilmiah atau evidence based. Jadi jangan memberikan terapi atau tata laksana itu ngasal suka-suka kita aja gitu, sesuai mood gitu ya, nggak ada panduannya, nggak boleh. Harus ada evidence base-nya. Ya, evidence base. Kalau teman-teman bingung evidence base-nya nyari di mana? Paling gampang tadi kayak yang aku bilang, boleh Permenkes, boleh panduan praktik klinis yang juga dibuat sama Kemenkes. Jadi eh, nggak perlu bingung. Dan pada akhirnya nantinya dengan kita melakukan sesuai dengan evidence base, maka ketika kita melakukan atau ketika kita amit-amit kena suatu masalah gitu ya, ada celah nih, kita bisa nge-counter nge-counter balik gitu, ngasih argumen bahwa apa yang kita lakukan itu sudah sesuai bukti ilmiah loh gini. Udah sesuai evidence based medicine, sudah ada dasarnya gitu. Jadi nggak bisa dicari celah pelanggarannya gitu ya. Kemudian aksesibilitas dan keadilan pasti ya, setiap warga berhak memperoleh pelayanan tanpa diskriminasi tanpa terkecuali termasuk wilayah terpencil gitu. Jadi walaupun wilayah terpencil sama misalkan wilayah yang di kayak kita di Pulau Jawa gitu ya, semua warga itu punya hak yang sama gitu. Jadi kalau dibilang apakah saat ini sudah setiap warga itu mendapatkan hak pelayanan kesehatan dengan baik gitu ya secara nasional, belum mungkin ya, karena masih banyak banget daerah-daerah terpencil yang ternyata warganya kekurangan akses ke layanan kesehatan ya. Kemudian continuity of care, artinya pasien itu mendapatkan pelayanan yang berkelanjutan. Jadi primer, sekunder, tersier itu maksudnya dari layanan kesehatannya ya. Jadi kalau misalkan pasien itu awalnya ditemukan sakitnya itu di fasilitas layanan primer gitu kayak di puskesmas ya. Kemudian oh ternyata sudah di puskesmas 3 kali berobat tidak sembuh. Nah, apakah di situ kita menyerah gitu ya? Tidak. Jadi setelah kita tidak mampu mengobati atau menangani pasien beberapa kali di layanan kesehatan primer, maka selanjutnya kita coba refer atau rujuk pasien ke tingkat fasilitas layanan kesehatan yang agak lebih tinggi, yang sekunder. Nggak bisa juga atau fasilitasnya kurang memadai, maka ke fasilitas yang tersier gitu. Intinya apa? Intinya ya kita melakukan pengobatan dan perawatan kepada pasien itu secara kontinu dan berkesinambungan sampai pasien itu benar-benar sembuh dan pulih. Jadi bukan cuma sembuh, tapi pulih. Pulih artinya pasien itu bisa beraktivitas lagi seperti biasa, gitu. Oke, kemudian ada prinsip akuntabilitas dan transparansi, pasti ya. Intinya sih kita sebagai tenaga kesehatan harus jujur ya, harus jujur, terbuka, terus tidak menerapkan hal-hal yang berbau KKN, gitu ya. Nah, dan yang terakhir profesionalisme dan etika. Paling terakhir mungkin ditaruhnya tapi dia sebenarnya paling krusial dan paling penting sebagai dokter gitu ya. Kalau kita tidak menerapkan ini ya udah berarti tadi praktek kedokteran yang kita jalankan kurang baik gitu ya. Disesuaikan dengan standar profesi, kode etik dan norma hukum yang berlaku. Nah, ini ada beberapa jenis klasifikasi pelayanan kesehatan ya. Kalau berdasarkan sasaran, ya sasaran berarti subjek, berarti
orangnya kan. Kita bagi jadi dua ya. Ada yang perseorangan atau istilahnya adalah UKP gitu ya, usaha kesehatan perseorangan. Di sini kita fokus pada individu, upaya pemulihan dan pengobatan penyakit. Ya, contoh kegiatannya teman-teman nanti bisa dibaca lebih lanjut. Tapi salah satunya paling gampang adalah ya udah pemeriksaan kesehatan, konsul sama dokter di puskesmas atau sesimpel kayak misalnya teman-teman sakit dok nggak kuat mau ke klinik gitu, chat aja halo dok gitu kan, gampang zaman sekarang ya. Nah, itu udah termasuk salah satunya kan telemedicine ya. Halo dok gitu. Itu kan perseorangan, artinya apa? Dokter dan pasien one by one gitu. Kita langsung konsul menangani pasien. Yang kedua, pelayanan kesehatan masyarakat yang public health service atau UKM. Usaha kesehatan masyarakat. Kita fokus pada populasi atau komunitas tertentu. Jadi lebih ke fokusnya mungkin bukan, kalau ini kan sisi kuratif ya. Nah, kalau di masyarakat berarti kita biasanya lebih ke promotif dan preventif. Ya, contohnya apa? Contohnya kita eh, ke, ke posyandu ya. Posyandu kita memberikan penyuluhan atau edukasi, misalkan tentang PHBS, perilaku hidup bersih sehat, ya. Nah, itu berarti kita termasuk dalam tindakan promotif preventif dan cakupan kita akan lebih besar gitu ke masyarakat karena kan biasanya apa namanya kalau UKP itu lebih ke orang atau pasien sakit dulu, baru dia akan datang ke kita, nge-reach out ke kita sebagai dokter. Nah, kalau UKM tuh kebalikannya. Kita nggak ada yang sakit lah gitu. Tapi kita sebagai dokter atau tenaga medis yang nyamperin masyarakat dalam jumlah yang banyak untuk memberikan edukasi dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian berdasarkan tingkat pelayanannya, sesuai yang aku bilang tadi ya, ada yang primer ya. Kalau primer itu berarti dia yang pertama. Ya, biasanya puskesmas, klinik, praktik mandiri ya. Biasanya dia sebagai upaya promotif preventif juga karena posyandu kan ada di bawah puskesmas ya. Posyandu di bawah posyandu itu di bawah supervisinya puskesmas. Maka dia otomatis yang primer atau puskesmas ini termasuk ke dalam tindakan promotif preventif. Dan pengobatan juga, tapi yang dasar. Gitu. Dan fungsi gatekeeper BPJS, artinya apa? Gatekeeper BPJS itu artinya eh, fungsi untuk mensortir rujukan, rujukan ke vaskes, vaskes lanjutan. Nah, mungkin teman-teman ada yang keluarganya eh, punya rujukan ke dokter spesialis pakai BPJS. Mungkin teman-teman ada yang jawab, ada dok gitu ya ceritanya. Nah, kalau teman-teman tanya ini, misalkan omnya, om punya rujukan ke dokter spesialis jantung, misalkan, om bikinnya di mana sih? Pasti akan dijawab di klinik atau di puskesmas fase 1. Ya, jadi artinya ketika pasien itu tadi seperti yang aku bilang ya, dia mau dirujuk untuk ke apa namanya dokter spesialis atau intinya ke fasilitas kesehatan yang lebih lanjut lah kayak rumah sakit gitu ya, rumah sakitnya entah yang tipe D sampai A gitu ya, sampai yang paling gede. Kalau mereka mau menggunakan pembayaran pakai BPJS supaya bisa diklaim itu harus ada surat rujukan. Nah, yang ngasih surat rujukan itu siapa? Ya, kita sebagai fasilitas kesehatan primer, which is puskesmas atau klinik, mengikuti dengan fase 1 dari pasien tersebut. Gitu. Kalau kita tidak memberikan rujukan, maka nggak bisa pasien berobat ke fase selanjut, ya, itu menggunakan BPJS gitu. Nah, supaya bisa keluar rujukannya berarti harus apa dong, dok? Harus diperiksa dulu sama dokter puskesmasnya atau dokter kliniknya. Nah, disitulah gunanya kita sebagai seorang dokter umum yang praktek di vaskes primer untuk bisa menggunakan atau melaksanakan praktek kedokteran seprofesional mungkin. Artinya, satu, jangan terlalu gampang ngasih rujukan, atau sebaliknya, jangan terlalu pelit gitu. Kita harus tahu dasarnya tadi. Salah satunya dari Permenkesnya misalkan. Kapan sih kita harus kasih rujukan buat pasien? Pasien yang diagnosisnya apa sih yang boleh kita langsung rujuk? Atau pasien yang diagnosisnya apa sih yang kita boleh rujuk tapi nanti setelah diobati di puskesmas 3 kali misalkan gitu. Jadi disitulah pentingnya profesionalitas atau praktek kedokteran yang baik sebagai seorang dokter umum khususnya di vaskes primer ya. Kemudian yang kedua vaskes sekunder ya rumah sakit biasanya tipe C atau B dan klinik utama gitu ya. Kalau klinik pratama itu jangan ketukar ya. Pratama, pertama berarti dia
primer gitu ya. Kalau utama berarti dia sudah yang kedua sekunder. Kemudian ya, untuk menyediakan layanan spesialistik biasanya ya dan menerima layanan dari rujukan dari layanan primer. Dan yang ketiga itu sudah pasti yang tersier, ini rumah sakit tipe A atau rujukan nasional dan rumah sakit pendidikan. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar yang paling terkenal RSCM, kalau di Bandung RSHS, dan rumah sakit lainnya di setiap senter pendidikan, universitas-universitas besar itu pasti ada atau di setiap ibu kota provinsi, gitu ya. Nah, adapun berdasarkan upaya kesehatannya yang dilakukan, artinya tadi ya upaya kesehatan itu adalah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya. Pro, pre, kur, reh ya. Kita bagi jadi empat ya berdasarkan tadi Permenkes nomor 43 tahun 2019 dan 17 tahun 2023 ya. Promotif itu berarti meningkatkan perilaku hidup sehat, kita melakukan penyuluhan ya, intinya sih edukasi, promosi gitu ya. Kemudian preventif berarti pencegahan ya, misalkan kita melakukan imunisasi, screening kesehatan, cek tensi, cek gula, kolesterol gitu-gitu kan. Artinya kita preventif. Kalau misalkan angkanya ternyata ditemukan sudah mau tinggi, berarti kita harus ngasih tahu pasien untuk apa aja nih yang perlu dilakukan supaya pasien tidak jatuh sakit, ya, agar pasien tidak jatuh sakit. Walaupun kondisinya sudah dalam kondisi yang beresiko sakit, gitu, ya. Kemudian kuratif ini sudah pasti pengobatan, ya. Ya, mengobati dan menyembuhkan penyakit, ya, biasanya tindakan di rumah sakit ataupun di puskesmas gitu bisa ya. Dan rehabilitatif adalah memulihkan tadi seperti yang aku bilang, bukan cuma sembuh tapi kita pulih, memulihkan fungsi setelah sakit atau pasien mengalami disabilitas. Misalkan paling sering itu pasien-pasien pasca stroke itu langsung pada nggak bisa apa misalkan bicaranya jadi pelo, jadi cadel, jalannya aktivitas sehari-harinya terganggu karena kakinya lemah karena stroke gitu misalkan. Nah, itu harus kita rehabilitasi ya dengan cara apa? Misalkan dirujuk ke dokter rehab medik untuk mendapatkan penanganan rehabilitasi. Jadi walaupun misalkan secara fungsi pasiennya kakinya sudah tidak berfungsi normal lagi seperti sebelumnya karena tadi ada stroke, paling tidak pasiennya tetap bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya gitu, dengan semaksimal mungkin dengan kondisinya yang sudah terbatas gitu. Jadi pasien tidak merasa ada gangguan dalam fungsi kehidupan sehari-hari, gitu ya. Salah satu contohnya adalah ini rehabilitasi medik ya, biasanya fisioterapi lah kita bilangnya ya, fisioterapi. Nah, ini untuk dasar-dasar hukumnya ya. Tadi mungkin 17 tahun 2003 lagi tentang kesehatan. Tadi di slide sebelumnya ada Permenkes 43 tahun 2019. Teman-teman pasti bingung ya, ini apaan nih dok gitu ya. Ini tentang puskesmas ya. Nanti bisa dibaca lebih lanjut tentang dasar-dasar hukumnya. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasinya ya. Pertama dari sisi aspek agama dulu. Ya, secara definisinya, aspek agama sendiri adalah praktek kedokteran ya yang diterapkan dari nilai-nilai moral, etika dan spiritualitas keagamaan gitu ya. Mulai dari diagnosis, terapi hingga perawatan terminal pasien. Artinya apa? Kenapa perawatan terminal gitu ya? Karena kalau teman-teman nanti udah misalkan koas gitu atau ke rumah sakit deh, misalkan lagi ngejenguk siapa gitu, ntar ngelihat misalkan di ruang kritis tuh keluarga pasien lagi ada yang nangis-nangis gitu karena ada keluarganya yang udah kritis, nggak sadarkan diri gitu ya. Nah, sebenarnya ternyata praktik kedokteran atau pelayanan kesehatan itu seluas itu, teman-teman. Artinya, biasanya pada pasien-pasien yang sudah terminal stage seperti itu, gitu ya, misalkan sudah dirawat di ICU, sudah kondisinya kritis banget, sudah mendekati, ibaratnya sudah dalam kondisi dying ya, atau kayak sudah mau meninggal ya, gitu. Nah, biasanya nanti dari rumah sakit itu seharusnya bisa nge-provide atau menyediakan ya mungkin eh, apa ya istilahnya pemuka-pemuka agama lah, misalkan kalau Islam mungkin ustadz ya, kalau apa namanya Kristen atau Katolik mungkin pendeta gitu ya.
disediakan gitu untuk mendoakan atau untuk juga apa namanya menenangkan keluarga pasien supaya lebih ikhlas dan berdoa kayak kayak gitu. Nah, ini kan sebenarnya aspek agama banget ya. Tapi ternyata itu sangat penting diterapkan dalam praktek kedokteran atau pelayanan kesehatan gitu karena eh, ya walaupun dia tidak berkaitan langsung dengan medis, tapi kan itu termasuk di bagian di dalamnya gitu. Kan kita masih bagian dari kita merawat pasien sampai pasien itu pulang atau meninggal itu masih tanggung jawab kita. Jadi ya perlu kita hubungkan gitu dengan aspek tersebut gitu ya. Nah, agama ini berperan sebagai sorry, pedoman moral ya, terutama bagi dokter nih dalam mengambil keputusan ya, atau misalkan kalau kita ada dilema etik, misalkan melakukan tindakan aborsi, euthanasia. Euthanasia itu adalah dalam tanda kutip mematikan pasien secara sengaja ya, sengaja mematikan pasien, tapi atas permintaan pasien. Ya, jadi misalkan, dok saya udah nggak sanggup, saya pengen mati aja gitu ya, banyak masalah. Dok tolong kasih saya obat-obatan untuk ngebunuh saya pelan-pelan biar saya nggak kesakitan gitu. Tolong ya dok. Nah itu euthanasia kayak gitu. Biasanya pakai obat-obatan anestesia khususnya gitu misalkan. Nah itu sebenarnya dilarang pasti secara agama. Tapi mungkin kalau teman-teman ingat kita balikin lagi ke bioetik kedokteran, salah satunya misalkan yang part aku jadi lupa. Autonomi ya, autonomi itu kan kita menghormati hak pasien, which means ya ini keinginan pasien jadi hak pasien juga. Nah, jadi pasti akan terjadi dilema-dilema etik. Nah, kalau misalkan dihadapkan dalam kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan, Dok? Yang kita lakukan ya sebenarnya beda dokter akan beda sih prinsipnya. Tapi kalau aku pribadi, selagi kitanya ada agama, pasiennya punya agama juga, ya kita sesuaikan dengan pedoman moral atau agama tersebut gitu. Jadi ya nggak ada agama yang mengizinkan proses eutanasia atau ngebunuh orang lain tuh kan nggak ada ya agama yang mengizinkan hal tersebut. Jadi ya udah selagi pasiennya juga memang beragama ya kita jelaskan bahwa kita nggak bisa melakukan hal ini walaupun itu adalah hak pasien untuk meminta dilakukan eutanasia tapi itu melanggar prinsip secara agama gitu. Dimana pasiennya juga memiliki agama yang pasti menolak tindakan tersebut gitu ya. Tapi semisalnya pasiennya tidak menerima, kemudian pasiennya mencari dokter lain, yaitu adalah urusan lain lagi ya, dan itu sudah di luar kendali kita gitu ya. Biasanya kita bisa pakai ini kalau di kasus dilema etik gitu. Nah, tapi dibilang harus seperti itu terus atau enggak dok? Ya enggak juga. Tadi jadi balik lagi ke pribadi masing-masing juga biasanya ya, dan menyesuaikan kondisinya juga sih seperti apa gitu ya. Oke, tujuannya untuk menjamin pelayanan kesehatan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan dan nilai moral, ya, menghormati keyakinan dan martabat pasien. Jadi kita harus menghormati keyakinan dan martabat pasien ya, nggak usah membeda-bedakan pasien berdasarkan agamanya, keyakinannya gitu. Misalkan eh, pasiennya ternyata agnostik gitu ya, atau ateis kayak nggak usah deh, nggak, saya nggak mau ngerawat pasien ini gitu, saya nggak mau ngobatin pasiennya biar aja dia nggak percaya Tuhan misalkan, nggak boleh ya. Kita sebagai seorang dokter, iya apapun agamanya apapun kepercayaannya kita tetap harus profesional gitu. Intinya itu sih ya kalau kita relatekan dengan praktek kedokteran gitu ya. Terus jangan lupa untuk menumbuhkan keikhlasan dan tanggung jawab profesi dokter. Artinya apa? Paling gampang kadang kan kayak dokter tuh suka ngeluh ya, aduh apalagi dokter umum ya, bagi internship nih kayak aku. Aduh, kerjaannya banyak tapi gajinya dikit banget ya. Bahkan di bawah UMR, teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang, "Ah, jadi dokter ya biar kaya gitu." Itu ya antara bener atau bener tapi butuh waktu lah gitu ibaratnya. Jadi jangan expect too much kalau baru lulus gitu. Kayak gaji kita aja tuh bener-bener di bawah UMR gitu untuk dokter umum yang fresh graduate gitu ya, internship ya dalam hal ini dokter internship. Ya, jadi kadang apa namanya kalau capek ya udah niatin niat niat kita kayak ya udah niatin untuk kerja apa sorry untuk pahala gitu ya. Oke, nah ini sorry.
Implikasi klinisnya, kalau dari aspek klinis, ya biasanya kita sebagai dokter praktek kita perlu memahami latar belakang agama pasien sebelum memberikan intervensi medis supaya kita tahu kira-kira intervensi ini tuh sesuai nggak sih di agama atau kepercayaan pasien gitu ya. Dan jangan lupa melakukan informed consent juga ya. Kalau misalkan dari sisi aspek manajemen rumah sakit, tadi manajemen rumah sakit gimana caranya ya kalau bisa harus wajib menyediakan fasilitas ibadah dan makanan sesuai agama apapun itu. Dan tadi yang aku bilang tenaga rohani ya, pendeta, ustadz dan lain sebagainya itu harus disediakan. Jadi just in case ada pasien atau keluarga yang butuh, sudah bisa langsung ketemu nih gitu. Sudah di-provide, sudah disediakan. Ya, jangan lupa juga makanan mungkin makanan halal itu juga ya sebaiknya. Kan kalau makanan yang halal bisa dimakan oleh semua agama apapun. Jadi ya sebaiknya ya udah sediakan yang halal aja gitu ya. Tapi ya kalau mau yang haram ya itu di luar konteks ini ya. Tapi sebaiknya sih yang halal karena kan semua bisa makan gitu ya. Kalau dari sisi aspek pendidikan kedokteran, nah sebagai mahasiswa kedokteran nih kayak teman-teman ya kan, eh kan pasti teman-teman udah belajar bioetika yang 4 kemarin ya, yang justice, autonomi dan kawan-kawannya ya, dan termasuk sekarang etika secara spiritual ya. Ya udah, teman-teman bisa menyeimbangkan antara ilmu yang teman-teman dapatkan di kuliah dengan nilai keagamaan, gitu ya, sains dan nilai-nilai keagamaan. Gitu. Kemudian dari aspek hukumnya, untuk menolak tindakan medis berdasarkan agama, ya itu harus dihormati. Ya, selama pasien dan keluarga memahami risikonya dan menandatangani penolakan secara tertulis. Nah, ini contohnya apa sih, Dok? Paling sering ya, teman-teman. Contoh yang paling aku sering temukan adalah penolakan imunisasi. Banyak banget ketemu pasien di puskesmas yang orang tuanya nolak pasiennya diimunisasi karena alasan dalam tanda kutip agama. Aku tidak bermaksud untuk mendiskreditkan dari sisi ajaran agamanya, tapi kepercayaan mereka seperti itu. Jadi apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang dokter? Menceramahi atau bukan? Menceramahi iya, tapi dalam konteks medis. Artinya eh, apa ya, kita bisa jelaskan dari sisi medisnya gitu, dari sisi agamanya ya mungkin bukan ranah kita, tapi dari sisi medisnya kita coba jelasin bahwa ini tuh bukan sesuatu yang apa ya, ibaratnya haram gitu. Jadi imunisasi itu kan sebenarnya tidak dinyatakan sejauh ini, setahu aku ya, bukan sesuatu yang haram lah di Indonesia. Iya dong, kalau haram nggak mungkin dijadiin program sama pemerintah. Ya, cuma pada sebagian kepercayaan beberapa orang itu menganggap itu haram atau mungkin makruh ya, kalau dalam Islam sebaiknya tidak dilakukan gitu karena alasan tertentu. Nah, ya karena secara umum ini halal gitu, bukan yang haram, ya kita jelasin aja. Sejauh ini aman, Pak, Bu, nggak haram. Malah dia punya manfaat ya, apa namanya, bisa meningkatkan kekebalan tubuh anak terhadap suatu penyakit. Kalau misalkan tidak dilaksanakan, malah beresiko anak itu bisa kena sakit tertentu, Pak, Bu. Yang mana hal ini juga tidak anjurkan kan sama agama untuk menyakiti diri sendiri gitu atau membuat diri sendiri sakit atau keluarga sakit gitu kan. Jadi ya ini salah satu usahanya dengan imunisasi. Tapi kalau misalkan keluarga masih tetap menolak, ya udah, yang penting ditandatangani formulir penolakan. Jadi bukti bahwa kita sudah pernah menjelaskan ke pasien terkait resiko dan sebagainya, tapi pasien atau keluarganya tetap menolak. Gitu. Jadi di kemudian hari kita tidak bisa disalahkan gitu. Ya. Nah, prinsip-prinsip dari aspek agama ini ya, intinya adalah kita menghormati keyakinan pasien, satu ya, keadilan dan kesetaraan, kita nggak usah beda-bedain diskriminasi berdasarkan keyakinan atau agamanya. Kemudian kita menerapkan sebagai seorang dokter dengan prinsip kemanusiaan dan kasih sayang. Ya, ini sebenarnya in general ke sesama makhluk hidup apapun itu, dokter atau bukan, gitu ya. Ya, kita harus seperti ini, ya. Kemudian menerapkan prinsip kejujuran dan tanggung jawab moral dan memberikan kalau bisa ya pelayanan secara spiritual. Artinya tadi ya mungkin kalau misalkan rumah sakit menyediakan tempat ibadah, terus menyediakan tenaga rohani gitu untuk membantu pasien atau keluarganya melalui sakitnya gitu ya. Nah, ini contoh kasusnya ya, mungkin kita baca yang pertama aja tadi ya. Misalkan menolak transfusi atau menolak imunisasi. Ya, transfusi mungkin cukup sering ya, karena eh,
transfusi itu kan darah orang lain yang kita nggak tahu dia udah konsumsi apa selama ini dan sakitnya apa gitu ya. Mungkin pada beberapa kepercayaan orang ini kurang baik gitu ya. Akhirnya ditolak nih transfusinya. Nah, secara kedokteran pertimbangannya adalah kalau pasien ini tidak ditransfusi darah misalkan, HB-nya itu cuma 2 gitu. Kalau dia nggak ditransfusi, HB-nya bisa makin drop. Pasiennya bahaya, bisa meninggal kalau anemia berat gitu kan. Jadi potensinya ini anemia berat ya dan ada potensi kematian. Nah, ini apakah harus kita sampaikan ke pasien atau keluarganya? Pasti harus sampaikan selengkap-lengkapnya sampai resiko terburuk. Gitu. Ya, kita sampaikan. Kalau masih nggak mau, kita hormati keputusannya, tapi boleh kita sertakan alternatif, seperti kita kasih pemberian eritropoietin atau transfusi autolog. Eritropoietin itu adalah hormon untuk produksi eritrosit gitu ya. Jadi dengan ada hormon ini diharapkan produksi eritrosit akan lebih banyak. Eritrosit itu sel darah merah ya, sel darah merah. Ini FYI aja ya biar teman-teman pas baca kayak apaan nih eritropoietin gitu takut lupa gitu ya. Atau transfusi autolog. Transfusi autolog itu adalah transfusi dari darah pasien sendiri. Atau mungkin paling tidak dari kerabat terdekat atau saudara kandungnya gitu ya. Walaupun autolog sih ya dari diri sendiri sih harusnya biasanya tapi jarang sih. Jarang kan kita ada yang nabung darah dulu terus nanti dipakai kalau kita pas butuh kan kayaknya jarang banget ya. Jadi itu ya paling dari saudara kandung atau kerabat terdekat gitu. Jadi transfusinya tuh lebih yakin gitu ya. Nanti contoh kasus lainnya teman-teman boleh dibaca lebih lanjut ya. Oke, nah ini untuk dasar-dasar hukumnya ya, salah satunya bisa Undang-Undang 1945 Pasal 29 Ayat 2 di mana negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk itu ya untuk memeluk agamanya. Jadi negara saja sudah menjamin gitu. Jadi apalagi kita sebagai seorang dokter tidak ada wewenang sebenarnya untuk menghalang-halangi agama ataupun kepercayaan pasien apalagi dalam praktek kedokteran. Tuh ya. Dan di Kode Ki juga ada nih teman-teman ya, Kode Ki di pasal 2 dan 3, di mana dokter wajib menghormati hak pasien tanpa membedakan agama, suku, dan pandangan hidup gitu. Ya, dan dokter juga harus memperhatikan keyakinan pasien dalam menentukan tindakan medis. Tuh, ya. Oke, itu untuk aspek agama. Kita ke aspek kedua yaitu aspek sosial. Ya, by definisi aspek sosial adalah mencakup apapun itu di dalam praktik kedokteran terkait dengan lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan hubungan antar individu. Karena manusia kan adalah makhluk sosial ya, pasti saling berhubungan satu sama lain, ada hubungan antar individu, hubungan sosial ya, terhadap perilaku kesehatan ya, proses pengambilan keputusan medis serta hasil pelayanan kesehatan. Ya, jadi dokter bukan cuma sebagai orang yang menyembuhkan atau memberikan terapi, obat ya dalam proses kuratif, tapi juga sebagai makhluk sosial yang memahami konteks pasien secara holistik. Ya, artinya holistik itu adalah menyeluruh gitu ya. Jadi kita itu ngelihat pasien itu bukan cuma sebagai as an object gitu kayak udah cuma pasien datang berobat tanya-tanya dapat diagnosisnya kita kasih obat. Enggak. Tapi kita juga harus memperhatikan dari sisi kehidupan secara sosialnya dalam artian ya kita berinteraksi juga jangan cuma sebatas hubungan dokter dan pasien, tapi mungkin sebagai makhluk sosial, sebagai manusia gitu ya. Jadi kalau misalkan pasien terlihat mengeluh ada masalah tertentu gitu ya di luar masalah kesehatannya misalkan lagi banyak pikiran gitu ya pasien mau cerita nah itu boleh kita eh, coba sambil dengerin gitu coba atau mungkin tambahan kalau bisa kasih solusi juga boleh gitu ya terus jangan lupa dalam ketemu pasien itu kita lihat juga tingkat pendidikannya ya untuk apa fungsinya tingkat pendidikan gitu kita nilai untuk salah satunya adalah untuk menyesuaikan cara cara komunikasi dan penggunaan kata gitu ya. Jadi harus kita sesuaikan. Kalau pasiennya bukan maaf ya,
dari tingkat pendidikan yang kuliah atau lebih atau bukan dari tenaga medis, jangan kita sebagai dokter ketika praktek itu jelasinnya pakai bahasa medis semua, bahasa anatomi semua ya. Misalkan kayak eh apa ya, kaki kita ngomongnya jadi pedis gitu misalkan. Nanti pasien bingung kan. Jadi itu ya dilihat tingkat pendidikannya atau pekerjaannya dia apa gitu ya. Nah, adapun orientasinya dalam melakukan pelayanan kesehatan, kalau dari aspek sosial ini adalah pasti lagi dan lagi kita harus adil dan rata, ya. Kemudian kita menghargai nilai sosial dan budaya di masyarakat, ya. Jadi kalau misalkan ada nilai-nilai sosial atau budaya di masyarakat tertentu, ya, terkait dengan suku atau adat tertentu, ya itu harus kita hormati. Sebisa mungkin jangan sampai apa namanya eh ada yang dikorbankan lah antara nilai sosial sama praktek kedokteran. Tapi nanti dilihat lagi indikasinya seperti apa, ya. Kemudian menjalin komunikasi efektif antara tenaga kesehatan dan pasien. Tadi seperti yang aku bilang ya. Jadi harus tahu cara komunikasi yang baik seperti apa, ya. Kemudian mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan. Salah satunya adalah dengan mengikuti kegiatan posyandu. Gitu. Posyandu atau mungkin sekarang kalau teman-teman sudah tahu atau udah pernah nih jangan-jangan ya ada yang sekarang namanya itu program ini, program cek kesehatan gratis di puskesmas gitu ya. Nah, itu bisa kita bantu dorong untuk terapkan gitu ya. Nah, ini implikasi klinisnya ya. Pertama, kita dari sisi sosial itu terkait dengan aspek dan pemerataan layanan gitu ya. Dokter, rumah sakit, tenaga kesehatan lainnya, ya termasuk pemerintah juga wajib memastikan pelayanan kesehatan itu terjangkau sampai ke seluruh lapisan masyarakat walaupun dia di daerah terpencil ya. Kemudian juga prinsip ini diterapkan juga dalam BPJS. Ya, BPJS kan sebenarnya dia dibilang adil atau rata, ya sebenarnya rata ya. Karena kan walaupun misalkan ada kelas-kelasnya gitu berbeda pelayanannya, tapi kan sesuai juga dengan jumlah nominal yang orang tersebut bayarkan setiap bulannya. Jadi ya rata. Jadi adil itu belum tentu sama besar gitu ya, teman-teman. Jadi dibilang adil ya adil karena orang itu mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang dia berikan atau apa berapa jumlah nominal yang dia bukan sumbangkan sih, bayarkan setiap bulannya lah gitu. Karena kan sebenarnya balik lagi ya BPJS itu kan asuransi gitu. Jadi eh, kita dapetin apa sesuai yang sama yang kita bayar gitu. Walaupun sebenarnya udah baik banget BPJS karena mau kelas berapapun itu nggak ada perbedaan penyakit yang boleh di cover ya. Jadi artinya mau pasien kelas 3 pun atau PBI sekalipun ya yang penerima bantuan kalau sakitnya kanker, apakah jadi nggak boleh, dok? Nggak boleh tetap. Jadi mau sakitnya apapun pasti akan di cover. Hanya dibedakan di sisi mungkin fasilitas penunjang gitu ya kayak kamar rawat inap gitu ya. Mungkin ya makanan, pelayanan mungkin ya tidak bisa dipungkiri agak lebih lama gitu, agak harus lebih sabar. Karena kadang bukan nakesnya yang ngelayaninnya males-malesan ya eh, teman-teman. Karena memang cenderung semakin bawah kelasnya, maka akan semakin ramai pasiennya, semakin banyak. Otomatis tenaga kita sebagai nakes untuk melayani juga akan semakin sedikit untuk setiap pasiennya gitu. Ya, jadi sebenarnya masalahnya sih di situ. Jadi bukan karena kayak nakesnya sengaja ogah-ogahan gitu ya melayani pasien BPJS yang kelas 3 2 3 ke bawah gitu. Tapi ya karena memang kapasitasnya ya tenaganya segitu gitu ya. Oke. Ya, back to topic ya. Kemudian dari sisi hubungan dokter dan pasien, ya, dokter harus memahami kondisi sosial pasien, ya, pasti tingkat ekonominya, pendidikannya, pekerjaannya, gitu. Dan kita lihat terhadap kepatuhan berobatnya itu seperti apa. Misal, pasien hipertensi berobat di puskesmas, ya. Pasien hipertensi berobat di puskesmas, pasien lansia udah nggak ada anak cucu, tinggal misalkan sendiri atau cuma berdua sama suami atau sama saudaranya yang sama-sama lansia, gitu kan? Selama ini apa nggak ada pekerjaan tetap,
pendidikan terakhir SD. Nah, itu udah kebayang ya tingkat sosial ekonomi pasien seperti apa dan dampaknya terhadap kepatuhan berobat apa. Dampaknya adalah pasti cenderung akan lebih kurang patuh karena selama ini mereka tidak mendapatkan edukasi atau informasi yang tepat terkait dengan darah tinggi dan kepatuhan minum obat. Tapi disitulah justru letaknya kita sebagai seorang dokter dalam menjalankan praktik kedokteran, ya udah kita bantu pasien, kita bantu berikan pemahaman untuk kepatuhan berobat, gitu ya. Kemudian pelayanan kesehatan berbasis komunitas ya, itu terkait dengan pendekatan primary health care di puskesmas ya, dalam menjaga kesehatan melalui kegiatan promotif dan preventif ya, termasuk lagi dan lagi ya posyandu ya, posyandu. Ya, kemudian eh implikasi klinis keempat adalah faktor sosial sebagai determinan kesehatan. Jadi, di mana kita harus melihat bahwa kondisi ekonomi, pendidikan, sosial itu berpengaruh besar terhadap pola penyakit dan respon pasien terhadap pengobatan. Gitu. Artinya apa? Artinya semakin pasien itu tinggal di lingkungan yang tingkat ekonomi menengah ke atas misalkan ya, atau lingkungan sosial yang menengah ke atas, pasti pola penyakitnya akan beda sama yang maaf lingkungan ekonomi menengah ke bawah. Misal di lingkungan menengah ke atas itu akan lebih banyak penyakit tidak menular ya karena hidupnya individual, berjauhan gitu ya antar rumah. Sedangkan yang ekonomi menengah ke bawah itu akan lebih banyak penyakit-penyakit menular karena perumahannya dempet-dempetan, satu sakit semua sakit gitu ya. Nah, di sini peran kita sebagai dokter harus bisa menilai itu untuk menyesuaikan nanti ketika kita mau memberikan pengobatan dan memberikan edukasi kepada pasien terkait pencegahan penularan gitu misalkan ya. Nah, kemudian dokter juga punya peran sebagai advokat sosial gitu ya. Artinya dokter punya peran untuk memperjuangkan kebijakan publik yang berpihak kepada kesehatan masyarakat gitu. Misalkan sekarang, bahkan sekarang sih dari dulu juga rame ya terkait cukai rokok gitu kalau teman-teman pernah dengar. Jadi intinya tuh rokok tuh dipajakin gitu lah ya. Pokoknya dipersulit lah untuk bisa memproduksi rokok dan orang bisa ngebeli rokok tuh dipersulit. Tapi ya belum tercapai sih sampai sekarang gitu ya. Jadi dokter boleh banget bersuara terkait dengan kebijakan yang nantinya menguntungkan masyarakat, khususnya kesehatan masyarakat ya, rokok atau stunting. Nah, ini prinsip-prinsipnya ya, keadilan sosial, jadi tidak memandang berdasarkan tingkat sosial ekonominya, kita harus melayani pasien semuanya yang sesuai dengan ya triasenya kemarin atau apa urutan berobat, antrian berobatnya, tapi bukan dari tingkat sosial ekonominya, ya. Kemudian empati dan komunikasi yang terapeutik tadi yang sesuai dengan tingkat pendidikan pasien, ya. Keterlibatan masyarakat, balik lagi mirip-mirip posyandu tadi, ya. Keadilan terhadap gender dan kelompok rentan. Kelompok rentan contohnya apa? Lansia. Kelompok rentan itu adalah lansia, anak, dan bumil. Ya, dan kolaborasi lintas sektor, boleh sama nakes lain, boleh sama orang kelurahan, misalkan orang apa ya, ya kantor kelurahan, pemerintahan, dinas lainnya itu boleh banget gitu ya. Nah, ini contoh-contoh kasusnya, misalkan tadi yang aku bilang ya, pasien hipertensi tidak mampu minum obat tidak patuh minum obat karena tidak mampu beli gitu ya. Berarti kan tadi faktor ekonominya dan pendidikannya rendah ya. Pasien satu memang maaf tidak punya uang, kedua memang pasien tidak paham bahwa hipertensi itu darah tinggi itu harus minum obat loh Pak, Bu setiap hari gitu ya supaya terkontrol. Nah, maka dari itu kan oh pasien ini punya dua kendala nih di faktor sosial gitu ya. Yaudah, kalau misalkan ini terjadi terus-menerus, maka membahayakan pasien nih gitu. Bisa penyakitnya makin parah, bisa komplikasi ke stroke, jantung, dan sebagainya gitu. Jangan sampai pasien makin parah kondisinya. Nah, akhirnya kita sebagai dokter apa? Kita kasih solusi ya. Kita bisa menyarankan pasien untuk ya udah Pak Bu berobat aja pakai BPJS di puskesmas. Kontrol tiap 2 minggu nanti akan mendapatkan obat hipertensinya secara gratis plus dapat konsultasi sama dokter gitu ya. Jadi kita arahkan ya mengalihkan ke pengobatan generik menggunakan BPJS dan memberikan edukasi sederhana. Mungkin ini konteksnya kalau kita praktek di klinik gitu ya. Pasien keluhannya apa terus ternyata darah tinggi ya
pasiennya berobatnya nggak pakai BPJS tuh misalkan. Sedangkan nih pasien ada darah tinggi harus diobatin rutin. Nah, tapi pasien juga nggak bisa nih kalau bayar terus-terusan di klinik, agak memberatkan ekonomi pasien. Ya udah kita arahkan untuk pasien, Pak, Bu pakai BPJS, berobat ke puskesmas atau ke klinik kita pakai BPJS supaya dapat obatnya gratis setiap bulan atau setiap 2 minggu. Tuh, ya. Oke, ini ada dasar-dasar hukumnya. Kalau dari sisi aspek sosial, kurang lebih masih sama. Ya, mungkin kalau UUD 1945-nya di pasal 28H ayat 1 untuk sosial, ya. Oke, nah ini sudah yang terakhir, yaitu terkait dengan aspek budaya, ya. Adapun kalau aspek budaya ini sebenarnya adalah terkait dengan nilai-nilai, kepercayaan, kebiasaan, dan norma sosial yang mempengaruhi cara individu dan masyarakat dalam memahami penyakit, kesehatan, serta pengobatan. Misalkan, kalau teman-teman pernah kemarin dengar ya kasus yang di Sukabumi itu yang siapa namanya anaknya almarhum Raya ya, yang pas di datang tuh isi perutnya cacing semua itu ya katanya gitu. Terus pasiennya orang tuanya mengalami TB dan ada gangguan kejiwaan kalau nggak salah ya. Nah itu tuh sebenarnya agak dilema karena kalau dibilang pelayanan kesehatannya kurang, itu ternyata enggak ya teman-teman. Karena ternyata ada berita yang mengatakan bahwa kader-kader posyandu di sana, di desa setempat gitu, itu tuh sudah sering nge-reach out pasien dan keluarganya ya, atau orang tuanya untuk ayo berobat, ayo diperiksa yuk anaknya gitu, dicek, kontrol. Tapi ternyata memang dari orang tua dan ya pasien juga nggak ada ini ya, nggak ngerti, orang tua lah khususnya itu tidak melakukannya karena ya katanya ada beberapa faktor, mungkin faktor kebudayaan atau kepercayaan yang kayak ya berobat tuh mungkin ngapain lah ke dokter, berobat nanti juga sembuh sendiri misalkan ya dengan bantuan kekuatan tertentu atau gimana gitu, kurang paham tapi contohnya gitulah ya kurang lebih. Terus juga ya mungkin tadi balik lagi faktor sosial ekonomi ya, ekonomi rendah dan tingkat pendidikan yang sangat rendah juga berpengaruh. Nah, tapi salah satunya kayak gitu ya. Atau misalkan kalau ini udah pasti udah sering denger ya, kalau di desa atau wilayah tertentu kalau lahiran lebih milih ke dukun beranak daripada ke bidan. Karena kalau di dukun beranak nanti aku nggak tahu sih, tapi misalkan nanti ada ya kepercayaan-kepercayaan tertentu lah. Kalau di dukun beranak nanti lebih anaknya bisa mungkin berubah jadi ajaib gitu, nggak ngerti ya. Tapi kan ada nilai-nilai kebudayaan dan kepercayaan yang seperti itu. Nah, hal ini sebenarnya sebagai dokter atau ketika kita menjalani praktik kedokteran nanti, ya itu bisa jadi nilai plus minus gitu. Artinya apa? Kita harus menghormati nilai kebudayaan dan kepercayaan di suatu masyarakat pasti. Apalagi kita menjadi bagian dari masyarakat tersebut, ya kan? Prinsipnya kan selalu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, jadi kita harus menghormati. Tapi kembali lagi, ketika budaya atau kepercayaan ini membuat kesalahpahaman terhadap ini ya, memahami penyakit, kesehatan atau pengobatan, ya, maka harus diluruskan gitu, ya. Sebagai dokter, jika ada salah paham, maka harus diluruskan. Tuh, misalkan tadi terkait dukun beranak, ya sebisa mungkin kita jelaskan ke pasien, Pak, Bu, bukan kami tidak percaya sama dukun beranak. Dukun beranak itu sangat besar jasanya, misalkan selama ini membantu persalinan bla 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 bla. Tapi prosedur dan mungkin tingkat kebersihannya yang perlu diperhatikan lagi, karena pada proses persalinan itu ada resiko infeksi terhadap bayi baru lahir dan sebagainya. Kita jelasin, gitu ya. Kita jelasin, kita kasih tahu solusinya, atau misalkan kalau mau lebih bagus lagi nih solusinya, kita sebagai dokter di suatu desa ngelihat dukun beranaknya banyak, kita kasih ini aja, kita kasih pelatihan atau edukasi ke dukun beranaknya. Kita kasih tahu cara persalinan yang benar seperti apa, yang steril seperti apa. Kalau bisa kita fasilitasi mungkin eh, harus ini sih, ini agak ribet sih, cuma fasilitasi dalam artian kita membantu saranin ke apa atasan kita gitu, misalkan di puskesmas atau di dinas kesehatan untuk ngasih dukun beranak ini supaya
ngebantuin bidan gitu. Walau kalau bidan kan mungkin harus sekolah ya, sekolah lagi. Ya kalau ini kalau ada yang mau sekolah jadi bidan boleh atau jadi ngebantuin bidan gitu. Jadi bisa kolaborasi antara bidan dan dukun beranak dan aman untuk ibu dan janinnya juga. Tuh ya. Nah, budaya sendiri tuh sebenarnya apa sih dok gitu ya? Budaya ini adalah apapun yang bisa menentukan seseorang atau masyarakat itu gimana dalam menginterpretasikan penyebab penyakit. Misalkan ya, kayak orang epilepsi gitu, epilepsi atau kejang. Ya penyebabnya kan ya bisa intinya di otaknya di saraf-sarafnya ada masalah gitu ya. Bisa entah karena dulu dia riwayat kejang, kejang demam karena infeksi, bisa ya idiopatik penyebabnya tidak jelas, bisa faktor genetik dan sebagainya. Atau penyakit-penyakit kayak skizofrenia ya. Kalau orang-orang bilang di masyarakat awam orang gila gitu ya, orgil, orgil gitu. Terus sebenarnya pasien-pasien skizofrenia guys sebenarnya ya, pasien-pasien psikiatri. Nah, secara medis kita dokter ngerti gitu ya, yaitu penyakit kejiwaan Pak, Bu gitu, skizofrenia bla 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 bla, gitu. Tapi kan orang awam tidak mengetahui hal tersebut. Pasti mereka akan menganggap itu mah gila, Dok. Itu mah dulu dia orangnya jahat bla 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 terus disantet akhirnya kualat kayak gitu, Dok. Pasti sering banget tuh dengar cerita-cerita kayak gitu ya. Entah karena disantet lah, karena dia kualat lah apa gitu jadi gila gitu padahal ya memang ya ada patofisiologinya gitu ada masalah di otaknya yang bikin dia sakit seperti itu dan bukan karena disantet ataupun karena kualat gitu ya maksudnya tidak directly seperti itu jadi itu yang harus kita luruskan kepada pasien ataupun masyarakat supaya yang nggak terjadi kesalahan lagi ke depannya dan eh, pasien atau masyarakat itu mau menerima pengobatan karena kalau misalkan mereka kekeh sama penyebab yang hal-halnya di luar medis seperti itu, maka ketika kita berusaha mau ngasih pengobatan, mereka itu akan menolak, nggak akan mau. Karena mereka nganggap kayak, ngapain diobatin dok, orang nggak sakit gitu. Orang nggak kenapa-napa, penyebabnya kan disantet atau apa gitu. Jadi harus ke dukun dok gitu misalkan ya. Jadi itu yang harus diluruskan ya. Kemudian kita, budaya juga mempengaruhi pilihan pengobatan ya, modern atau tradisional. Mungkin kalau masih di desa gitu lebih senang cenderung yang tradisional. Ya, selagi itu bagus ya dan terbukti ada evidence base-nya boleh banget kok teman-teman. Kayak ngerebus herbal-herbal, daun-daun gitu ya. Selagi cara ngerebusnya benar gitu. Terus daun-daunnya bukan daun-daun yang beracun ya, tumbuhannya bukan yang beracun. Sebenarnya ya herbal itu bagus juga untuk kesehatan, untuk adjuvan terapi mungkin ya. Mungkin tidak langsung kuratif, ngobatin, tapi bisa jadi terapi, suplementasi pendukung gitu. Untuk membantu penyembuhan gitu ya. Terus budaya juga menentukan bagaimana seseorang menentukan penerimaan terhadap dokter dan tindakan medis gitu. Ya pastilah kalau dia di budaya setempat tidak percaya dokter atau tindakan medis ya pasti nggak mau gitu diperiksa sama dokter gitu ya. Dan pastinya budaya juga menentukan bagaimana seseorang itu berkomunikasi dan mengambil keputusan kesehatan di dalam keluarga. Ya, artinya misalkan seorang kepala keluarga nih, anaknya stunting nih misalkan. Terus anak stunting kan harusnya dibawa minimal ke puskesmas dulu ya untuk konsul gizi gitu. Nah, tapi menurut dia misalkan anaknya tuh eh, nggak apa namanya nggak kenapa-napa kok sehat-sehat aja cuma kurus aja nanti juga gedenya gemuk sendiri misalkan gitu. Toh juga budaya, bukan budaya ya, maksudnya kepercayaan di daerah setempat tuh kayak gitu gitu. Anak tuh nggak apa-apa, kecilnya kecil nanti juga gedenya jadi gede gitu. Nah akhirnya nggak mau dibawa ke dokter atau ke bagian gizi untuk konsul ya. Udah itu ya selesai kalau gitu ya anaknya akan stunting terus gitu. Nah itu yang perlu diluruskan ya. Jadi kita menghormati, menghormati, kita menghargai, menghargai. Tapi kalau ada yang salah secara medis kita luruskan, kita edukasi itu ya intinya ya. Oke, nah kalau implikasi klinis atau mungkin temuan-temuan klinis yang kita temukan dalam praktek kedokteran ya bisa kalau dari sisi komunikasi dokter pasien mungkin perbedaan budaya tadi bisa jadi penghambat gitu ya. Terus ya dokter sebagai dokter harus menyesuaikan gaya komunikasi supaya tidak menyinggung nilai budaya pasien. Tadi balik lagi yang aku bilang ya, kita menghargai tapi kita meluruskan gitu dengan cara komunikasi yang sehalus mungkin dan sesopan mungkin ya.
Kemudian dari sisi dalam pelayanan rumah sakit mungkin perlu menghormati kebiasaan adat seperti waktu kunjungan keluarga, ya, makanan sesuai dengan budaya atau ritual tertentu gitu. Nanti boleh disesuaikan, tuh ya. Misalkan kalau masih bisa ya dan tidak merugikan pihak lain gitu, misalkan ada pasien dan keluarganya yang mau melakukan ritual tertentu nih untuk keluarganya yang sedang sakit. Ya, selagi ritual itu tidak mengganggu pasien lain di sekitarnya, tidak mengotori lingkungan rumah sakit, tidak membuat kegaduhan, tidak mengganggu jam besuk atau jam istirahat pasien yang ada di rumah sakit, ya silahkan saja gitu sebenarnya ya. Nah, kemudian dalam kebijakan kesehatan itu juga dari Kemenkes bisa mendorong integrasi pengobatan tradisional yang terbukti aman dan efektif dalam sistem pelayanan nasional. Jadi yang sudah ada obat-obatan herbal, contoh obat herbal yang sudah terbukti evidence base-nya, ya, sudah terbukti evidence base, sudah ada penelitiannya gitu ya. Nah, kalau dari sisi pendidikan kedokteran, ya mahasiswa kedokteran kayak teman-teman sekarang ya kan pasti diajari dengan ilmu sosiologi dan antropologi kesehatan gitu ya, supaya teman-teman juga paham nih hubungan budaya dengan penyakit dan eh, apa namanya tipe pengobatan, ya hubungan budaya dan penyakit dan pengobatan di masyarakat itu seperti apa gitu ya. Dan kita harus menyesuaikan itu sebagai dokter. Kalau dari sisi penelitian dan pengembangan, ya bisa kita melakukan studi etnomedicine untuk menggali potensi obat tradisional yang berbasis kearifan lokal yang sesuai standar ilmiah. Jadi meneliti tanaman-tanaman tradisional gitu ya, atau pengobatan tradisional secara medis tuh cocok nggak sih, nyambung nggak sih, ada manfaat nggak sih? Kalau ternyata ada kan, alhamdulillah banget ya. Jadi kita bisa kolaborasi sama masyarakat gitu. Terus masyarakat pun jadinya punya manfaat apa sorry bisa mendapatkan manfaat yang lebih gitu dengan misalkan obat herbal pakai apa ya, tanaman apa jahe deh segampang jahe gitu ya, serai apa gitu-gitu kan, kadang pasien suka ngerebus-ngerebus gitu biasanya. Ya kalau ternyata emang ada evidence base-nya secara penelitian itu memang terbukti bermanfaat buat kesehatan kan alhamdulillah ya gitu. Jadi pasiennya punya sumber daya tanaman-tanaman tersebut di daerah tempat tinggalnya, jadi dia bisa lebih sering mengonsumsi itu, jadi bisa harapannya meningkatkan kesehatan pasien juga gitu ya. Nah, dan ini untuk prinsip dan contoh kasusnya, intinya kalau prinsip dari aspek kebudayaan itu adalah kita sebagai dokter dalam praktek kedokteran itu harus punya cultural awareness, jadi tahu budaya pasien atau budaya masyarakat daerah setempat. Mungkin kalau kayak aku di Jakarta tuh guys kan masyarakatnya cukup majemuk banget ya, bermacam-macam dari bermacam suku bangsa, agama, ras, dengan keberagaman budaya. Nah, itu kadang jadi tantangan tersendiri karena harus tahu dulu nih, lihat pasiennya kan nggak mungkin kita nanya ya, Bapak, Ibu orang mana gitu. Jadi biasanya kita lihat dari cara beliau berbicara, dari identitasnya, tanggal lahirnya di mana, tempat lahirnya di mana, biasanya tuh ketahuan tuh, oh kayak pasien orang dari daerah A nih, di daerah A tuh budaya pasiennya tuh gini gini gini, nanti eh, kita nyesuaiin cara komunikasinya, pemilihan terapinya, terus ya tindak lanjutnya gitu ya. Kemudian cultural sensitivity juga, jadi kita juga peka terhadap budaya ya, sama mirip-mirip awareness, jadi sadar dan peka. Kemudian cultural competence, jadi kita di sini ya, sadar. Sadar berarti mengetahui, ini peka berarti kita tahu dan kita mau menerapkan atau menyesuaikan terhadap budaya ini gitu ya. Kemudian kalau cultural competence itu artinya kita benar-benar paham dan sama sih kurang lebih menerapkan paham terkait suatu budaya dan bisa menerapkan gitu dengan praktek kedokteran kita ya, dan diterapkan dalam praktik kedokteran gitu ya. Dan bisa integrasi pengobatan tradisional dan modern dan komunikasi lintas budaya
ya. Nah, ini contohnya misalkan kita ambil yang nomor satu ya. Pasien menolak operasi karena ingin diruat terlebih dahulu. Nah, diruat ini adalah budaya dari Jawa tentang tindakan penyucian diri misalkan gitu ya, atau budaya apapun itulah dari budaya dari suku atau kepercayaan manapun gitu ya. Nah, sedangkan pasien ini dalam kondisi medis yang sangat mendesak kalau dari sisi kedokteran. Ya, pasien mengalami apendiksitis akut atau usus buntu kita bilangnya. Ya, usus buntu itu kalau dia sudah akut dan ada sistem scoringnya itu nanti nilainya tinggi, itu harus segera dioperasi. Jadi mendesak. Nah, tapi mungkin untuk menjalankan prosesi ini, pasien mau dioperasi, tapi harus menjalankan ritual ini dulu misalkan. Itu kan butuh waktu lagi ya. Sedangkan dia butuh operasi secepatnya gitu, sekarang juga misalkan. Nah, kita lihat lagi sebagai dokter, nggak apa-apa, kita jangan judge ritualnya, tapi kita kayak, oke, saya hormati ya Pak, Bu, boleh aja silahkan. Tapi kita jelasin bahwa ini kondisinya sangat urgent nih gitu. Atau kita kayak kasih tenggat waktu, oke saya izinin tapi maksimal dalam 1 kali 24 jam ya Pak, Bu gitu ya. Supaya tidak membuat resiko pasien kenapa-napa tuh semakin tinggi gitu. Takutnya kalau kelamaan gak dioperasi, usus buntunya pecah, itu bisa bikin infeksi Pak, Bu di seluruh perutnya pasien dan itu akan lebih bahaya lagi, bisa menyebabkan kematian misalkan gitu. Jadi kita jelasin sampai resiko ter terburuknya sekalipun supaya pasien dan keluarga itu bisa tahu dan paham gitu apa yang kenapa kita tuh menganjurkan suatu tindakan gitu. Jadi mereka tuh bisa setidaknya bisa menerima lah gitu. Kenapa sih dokter nyuruh-nyuruh operasi gitu ya? Tapi balik lagi jangan lupa kita jelaskan urgensinya secara medis dengan cara yang sopan ya. Jangan ngegas ya. Jangan apaan sih Pak Bu ngapain kayak begituan dah gak ada manfaatnya misalkan orang nggak ngaruh buat kesembuhan pasien gitu ya. Nah jangan ya kita hormati tapi kita kasih edukasi. Ya, intinya sih adalah edukasi ya. Intinya sih edukasi. Balik lagi. Edukasi pasien dan keluarganya. Tuh. Ya. Nah, itu nanti contoh kasus lainnya bisa dibaca lebih lanjut ya. Nah, ini untuk beberapa pasal hukumnya. Kalau di UUD 1945 ini kita bisa pasal 32 ayat 1 ya, terkait dengan kebudayaan. Ya, nanti di Kode Ki juga ada di pasal 5. Ya, dokter wajib memperhatikan nilai budaya dan adat istiadat dalam pemberian layanan medis. Jadi, ini bukan cuma materi atau teori semata ya, teman-teman. Jadi memang penerapan aspek agama sosial dan budaya itu semuanya ada di Kodeki. Jadi sebagai dokter berarti harus mentaati itu karena itu adalah kode etik kita gitu, kode etik kedokteran Indonesia. Jadi memang harus kita terapkan dan kita sesuaikan. Jadi nggak bisa kayak udah bodo amat gue nggak mau ngelihat budaya pasiennya, pokoknya gue eh, kalau ngasih obat sama deh semuanya. Bukan ngasih obat ya, maksudnya kalau praktek itu ke pasien apapun samain aja semua yang nggak usah disesuaikan apa-apa gitu, nggak usah ada yang dimodifikasi mengikuti budaya atau kepercayaan pasien. Nah, jangan ya, karena nanti ya takutnya itu eh, tindakan atau tata laksana medis yang kita kasih ke pasien jadi kurang efektif karena kita tidak menyesuaikan dengan kepercayaan ataupun budayanya dia gitu. Kalau tidak efektif, nanti tidak tercapai. Tadi balik lagi kan kita mau meningkatkan eh, taraf kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Nanti kalau tidak efektif jadinya tidak tercapai tujuan dari pelayanan kesehatan itu tadi. Tuh ya. Oke, nah itu dia untuk materi ini sebenarnya nggak terlalu banyak dan aku yakin teman-teman juga udah apa namanya cukup paham gitu ya. Kalau tadi ngedengerin pasti langsung paham sih ya. Oke, untuk sekarang gimana ada yang mau ditanyakan dulu untuk aspek agama, sosial, budaya? Oke, mungkin aku izin karena ini udah maghrib, tapi aku lagi nggak sholat juga sih. Jadi tadi mungkin takutnya teman-teman ada yang mau sholat juga ya. Jadi kalau gitu aku hitung mundur dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku anggap belum ada yang mau bertanya ya untuk sejauh ini ya teman-teman ya. Kalau gitu, terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Semoga materi yang bermanfaat ya. Habis ini semangat belajarnya, selamat istirahat juga. Kalau ada yang mau ditanya nanti feel free untuk tanya di PC ataupun di grup boleh. Ya, oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aku izin stop record ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Akhirnya aku dengar suara kalian.